Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa bersua kembali dalam kegiatan ngaji tafsir dalam Tafsirul Jalalain. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah ayat ke-48 dalam surah Al-Baqarah. Mari kita lihat dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wattaqu, takutlah, khafu, takutlah, yauman, pada suatu hari, la tajzi, fihi, tidak dapat membela pada hari itu ya, nafsun, suatu jiwa, an nafsin, dari jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Huwa, adapun hari tersebut, yaumul qiyamati, adalah hari kiamat. Wala tuqbalu, dan tidak diterima, bitta'i, ada yang menggunakan ta, wala tuqbalu, wal ya'i, dan ada yang menggunakan ya, wala yuqbalu. Sama-sama benar. Kok diubah Pak ini ayat Al-Quran? Bukan, ini namanya qiraah. Nah gitu. Minha, dari jiwa, syafa'atun, pertolongan. Ai, maksudnya laisa laha, tiada baginya, syafa'atun, pertolongan, fatukbalu, maka diterima, fama lana, maka tiada bagi kami, min syafi'ina, orang-orang yang menolong, wala yu'khadu minha adlun, dan tidak dapat diambil, minha, dari jiwa tersebut, adlun, tebusan, fidaun, tebusan, wala hum yunsaruna, dan mereka tidak dapat ditolong. Yamnaunah, ya, dibebaskan maksudnya, min adzabillahi, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang ke-48 ini masih berbicara tentang nasihat Tuhan kepada Bani Israel. Kita masih ingat ya bahwa Bani Israel ini merupakan anak cucunya Nabi Yakub. Loh, berarti Bani Israel ini jahat Pak. Berarti Bani Israel ini musuh kita Pak. Bukan gitu. Terus itu kan ada Israel yang memusuhi Palestina, tahu kan ya? Nah, itu lain. Yang memusuhi atau yang memporak-poranda, yang menghancurkan negara Palestina, itu bukan Bani Israel yang dimaksud di sini. Jadi jangan salah. Itu namanya Zionis Israel. Zionis Israel di sini ya, singkatnya, ini termasuk kelompok garis keras. Kalau dalam Islam ya samalah dengan teroris kurang lebih. Jadi kan kelompok-kelompok teroris yang ngebom-bom itu, tahu kan? Nah, mereka mengakunya Islam. Saya ini Muslim. Padahal perbuatan mereka tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Kenapa? Karena Islam itu bukan agama yang menghancurkan, bukan agama yang menakut-nakuti, enggak. Tapi Islam ini adalah agama yang membawa perdamaian. Sama. Jadi di dalam Israel di sini ya, ini ada kelompok garis keras seperti teroris ini yang disebut dengan Zionis Israel. Nah, yang dimaksud Bani Israel di sini, ini bukan Zionis Israel, itu berbeda. Jadi Bani Israel ini adalah anak cucunya Yakub atau keturunannya Nabi Yakub. Nah,
pada ayat yang ke-48 ini merupakan bagian dari nasihat Tuhan kepada mereka Bani Israel. Apa nasihatnya? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hati-hati, kata Tuhan, takutlah kamu pada suatu hari di mana pada waktu itu tidak ada seorang pun yang dapat membela yang lain. Kapan ini? Yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat ini mikirin diri sendiri. Ripin nggak bisa mikirin pacarnya, apalagi mantannya, nggak bisa. Jones misalkan nggak bisa mikirin orang tuanya. Wah, orang tua saya di mana, Pak? Nggak bisa. Yang dipikirin diri sendiri. Nah, itu. Jadi yang bisa menyelamatkan adalah amalnya. Kapan? Ketika ada di dunia. Kalau amal sampean ini baik, maka nanti akan bisa menyelamatkan sampean ketika hari kiamat. Paham ya? Ini. Nah, pada hari kiamat ini juga tidak dapat diterima pertolongan atau syafaat, tidak bisa. Hanya syafaatnya Nabi Muhammad. Ini yang lainnya, pengecualian. Kalau syafaatnya selain Nabi Muhammad ini nggak diterima. Sampean mau menolong misalnya, Pak atau Tuhan, mana pacar saya itu, misalkan, nggak bisa. Mana istri saya, nggak bisa. Jadi ini mikirin diri sendiri. Kenapa? Karena udah panik. Kayak sampean ini ada di sebuah hutan atau di dalam hutan, di mana di sekeliling sampean itu ada harimau. Kira-kira saya masih mikir mana istri saya, nggak bisa. Mana pacar saya, nggak bisa. Mana mantan saya, apalagi. Ya, jadi mikirin diri sendiri. Jadi hari kiamat ini termasuk hari yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Ya, yang sangat menakutkan. Jadi Tuhan ini memberikan nasihat kepada Bani Israel, ya terutama kepada kita juga. Kenapa? Karena Al-Quran ini berbicara kepada kita. Jadi seakan-akan Tuhan ini menasihati kita juga. Gimana nasihatnya? Hati-hati. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak selamat pada hari kiamat.